Setiap perjalanan memiliki makna. Tak hanya memberikan pengalaman, tapi rasa yang tak tergambarkan oleh kata. Ada kalanya, di kesempatan yang ada, kita harus memulainya. Kabupaten Lahap menjadi salah satu tempat bagi wisatawan untuk mengunjungi beberapa lokasi wisata yang menantang bagi para traveler petualang. Ini yang menjadi alasan saya untuk mengunjungi kota ini. Air terjun Gunung Nyawe dengan dinding tebing batu cadas yang menjulang setinggi 90 meter. Menjadi jalur aliran air yang tak pernah mengering di hutan ini. Suara derasnya air dan percikan embun yang kian menyentuh tubuh, seolah menarik diri untuk mendekati sumbernya dan menatapnya lebih dekat. Dinding tebing batu yang kokoh ini seolah menjadi benteng yang memberi perlindungan bagi alam di sekitarnya. Tidak dipungkiri, pesonanya berhasil menarik saya lebih dekat dan melebur di dalam keindahannya. Ya, saya menikmatinya. Bertemu dengan orang-orang baru dalam perjalanan petualangan ini menjadi catatan tersendiri bagi saya. Keindahan alam yang terjaga ini memberikan aura positif bagi siapapun yang ada di sekitarnya dan mengagungkan keindahannya. Peralatan manjat nih Bang ya? Iya nih Kang, kebetulan nih biasanya kalau weekend kita berempat mau ngadain kegiatan panjat nih sambil olahraga biasa di sini. Oh, yang mana Bang ini panjat jalurnya? Itu Kang, tebing yang di sebelah sana. Nah itu kan udah kita bikin jalur tuh, udah berapa titik. Kelihatan kan dari hangernya dan runnernya Kang. Nah nanti kita di situ bisa manjat situ sampai ke atas Kang, sekitar 30 meteran lah, kecil kok Kang. Boleh lah nanti kalau Akang mau coba sekalian manjat, nanti bisa kelihatan spotnya di atas.
Tapi alatnya kita ada buat saya, bisa saya nggak bawa alat saya bang? Kebetulan kita bawa lebih ya. Boleh, Boleh lah, boleh. nanti kita Iya. sama-sama ya. Wah, Kita duluan ke atas ya Kang ya. Nanti Akang nikmatin dulu kopinya nih sama teman-teman. Nanti saya berdua setting alat ke atas. Siap bang, siap. Ya duluan ya. Biar enak nih. Yuk. Ini mas Lokasi di perbukitan air terjun Gunung Nyawe memang menjadi salah satu tempat idola bagi para wisatawan yang memiliki hobi panjat tebing. Tebing batu cadas yang kokoh dan berdiri tegak 180 derajat ini memiliki daya tarik yang menantang. Satu hal yang perlu diwaspadai bagi para pemanjat tebing di sini, yaitu banyaknya lembah hutan yang bersarang di celah bebatuan tebing. Namun tidak perlu khawatir, jalur pendakian yang telah dibuat berada jauh dari sarang lembah hutan ini. Peralatan panjat tebing telah disiapkan, dan jalur pendakian pun telah diuji untuk dilalui. Mudah aja. Gimana nih bang persiapan pemanjatannya bang? Oh, ini udah kita pakai persiapan dari ketinggian 31 meter dengan lintasan 30 meter. Runner udah terpasang, udah siap nih. Mau coba untuk pemanjatan boleh? Boleh, boleh. Baik nih. Iya. Ya, kita sudah sampai di tengah-tengah perjalanan pemanjatan tebing ini. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang indah, itu air terjun Gunung Sampar Nyawe. Saya akan mencoba untuk melanjutkan ke tempat pit 1 atau tempat peristirahatan pertama.
Air terjun dari pegunungan ini mengalir hingga ke hilir yang melewati beberapa desa di pinggiran sungai, termasuk di Desa Pagar Batu. Untuk menyeberangi aliran sungai di desa ini, kita harus melewati jembatan gantung yang tersohor sebagai jembatan gantung terpanjang di Sumatera Selatan. Sungai ini juga menjadi tempat mata pencarian masyarakat pinggiran sungai untuk mengambil batu. Jika ditelusuri aliran sungai ini hingga ke hulu, akan terlihat sebuah bukit yang membentuk seperti ibu jari. Masyarakat di sini menyebutnya dengan Gunung Jempol. Dalam perjalanan menuju lokasi yang saya tuju, saya sempatkan untuk mencicipi makanan khas yang banyak dijual di pinggir jalan ini. Ada yang masak, Bang? Lah ada Kak, lah masak kalau. Ada rasa apa Bang lembangnya? Ada 3 rasa Kak, ada yang gurih, ada yang pisang, ada yang durian. Coba yang gurih sih kok. Kak makan sila Kak ya? Makan sila. Lemang menjadi makanan khas daerah ini, berupa ketan dalam wadah bambu dan dimasak dengan cara dibakar. Dengan harga Rp10.000 cukup untuk memulihkan tenaga yang terkuras saat panjat tebing tadi. Para traveler yang melewati jalan ini biasanya menyempatkan diri untuk singgah dan mencicipi lemang khas daerah ini. Kecamatan Kota Agung menjadi lokasi tujuan terakhir saya dalam perjalanan ini. Tepatnya di Bukit Jukuh Kayu Kambing. Nak kemana, Dek? Nak ke pada para layang, nunggu kancil lah nunggu kalau sana. Oh, ke Bukit Jukuh Kayu Kambing. Oh, inilah. Hati-hati baik, Dek. Oh, terima kasih, Bang. Sampai apa? Sudah. Siap. Nah, yuk, masuk. Wih, mantap. Bang Maman baru sampai ini. Wah, gimana persiapannya? Lagi persiapan ini, Bang. Udah Bang. Mau berangkat kita, Bang. Kita berangkat aja. Oh, punya saya yang mana yang bisa saya pakai ya? Aman Bang. Oh ini. Oh. Oke. Beruntung hari ini tidak turun hujan, sehingga jalan dapat dilalui menggunakan sepeda motor yang juga untuk mempermudah membawa barang yang diperlukan. Perjalanan ke lokasi menggunakan sepeda motor ini dapat ditempuh selama kurang lebih 5-10 menit. Bukit Jukuh Kayu Kambing menjulang tinggi 1062 meter di atas permukaan laut, menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera.
Selain menjadi lokasi favorit bagi wisatawan yang memiliki hobi dalam penerbangan para layang, juga menjadi tempat pendakian dengan pemandangan alam yang luar biasa. Sambil menundukkan kepala, berdoa semoga diberikan keamanan, angin yang bagus, landing dengan sempurna. Menundukkan kepala sambil berdoa, mulai. Selesai. Yuk. Layang. Pengecekan peralatan sebelum terbang menjadi keharusan sebelum melakukan kegiatan ini. Karena kegiatan ini termasuk kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga diperlukan persiapan yang matang, baik fisik maupun perlengkapan. Kekuatan angin menjadi daya angkat parasut yang digunakan. Untuk itulah, persiapan take off selalu menunggu hembusan angin yang cukup untuk dapat menerbangkan parasut ini. Sekarang saya tengah melakukan persiapan untuk take off, tapi kita masih menunggu angin untuk sedikit lebih bagus lagi untuk bisa airborne dan take off para layang. Kondisi arah hembusan angin sewaktu-waktu dapat berubah. Disinilah dibutuhkan kepiawaian sang pilot dalam mengendalikan laju terbangnya parasut. Meskipun beresiko tinggi, kegiatan para layang ini sangat mengasyikkan. Apalagi ketika berada melayang di ketinggian, melihat pemandangan alam seluas mata memandang. Landing monitor. Yo, masuk Kak. Ini Maman sebentar lagi take off. Yo Kak. Ya, sekarang
Saya berada di Bukit Cukup Kayu Kambing melakukan para layang. Dan bisa dilihat cuaca sekarang sedang tidak terlalu bagus, tapi anginnya smooth, masih di tingkatan aman, dan ya penerbangan di sini cukup mengasihkan. Kita bisa melihat sawah dan Gunung Dempo dari atas ini. Sekarang kita akan menuju ke landing bawah sana. Oke, sekarang sudah landing. Penerbangan di Juko Kayu Kambing gila, mantap. Perjalanan petualangan ini bukan sekedar mencapai tujuan, tapi lebih untuk merasakan suatu rasa yang luar biasa yang tak tergambarkan, yang hanya dapat kita rasakan. Suatu yang luar biasa telah saya temukan di sini. Dan mungkin esok, aku dan kita semua dapat merasakannya kembali.